Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini kita sudah sampai di malam kelima bulan Sya'ban, ya. Telah berlalu Rajab dari waktu kehidupan kita nih, Rajab 1446 Hijriah. Mudah-mudahan amalan kita, istighfar kita diampuni, diterima oleh Allah, diampuni kesalahan dosa-dosa kita, bukan cuma diampuni, tapi catatan dosa-dosa tersebut dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala dari catatan amal buruk kita dan digantikan oleh Allah dengan amalan-amalan baik. Amin ya rabbal alamin. Dan ini di bulan Sya'ban ini tadi sudah cukup banyak dijelaskan, walaupun saya tidak menangkap 100% ya, tapi ya kurang lebihnya paham dah. Itu beberapa keutamaan daripada bulan Sya'ban, dan bulan ini memang sedikit banyak dilupakan oleh orang-orang, maka bagi kita harus kita hidupkan, karena ini adalah bulannya Nabi Muhammad SAW, ya. Rajab syahrullah, Sya'ban syahri, wa Ramadan syahr ummati, ya. Jadi bulan ini bulan turunnya ayat yang sering kita baca nanti, ya. Dari dulu udah sering kita baca nih, dan sering juga kita baca di dalam pembukaan muqaddimahnya daripada Maulid, ya, dia ulama khususnya yang kita baca. Dan kemarin kita sudah membahas tentang faedah daripada solawat, makna daripada solawat yang ada di awal pembukaan. Kemudian kita akan lanjutkan dengan beberapa kutipan dari 3 ayat Al-Quran, 3 bagian dari Al-Quran. Yang pertama adalah surat Al-Fat ayat 1 sampai 3. Kemudian yang kedua adalah surat At-Taubah ayat 128 dan 129. Kemudian yang ketiga ini yang turun di bulan Sya'ban ini, ya, yaitu surat Al-Ahzab ayat 56. Ini kita bahas sedikit satu persatu. Kita nggak ngebahas tafsirnya, ya. Kita bukan membahas tafsirnya, tapi kita mencoba hanya untuk memaknainya aja, ya. Dikutip yang pertama adalah surat Al-Fat ayat 1 sampai 3. Inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima wa yansurakallahu nasran aziza, ya. Dikatakan bahwa inna fatahna, sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa lafadznya kok kami? Lafadznya kami karena Allah ingin menyertakan malaikat juga, dan yang terlibat di dalam kemenangan pembukaan spiritual yang sudah Allah berikan kepada sang Nabi itu melalui perantara. Jadi Allah tidak hanya menyertakan zatnya doang, tapi juga menghargai sesiapa yang menjadi wasilah daripada terwujudnya hal itu kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya inna fatahna, sesungguhnya kami telah membukakan laka, bagimu, yaitu Nabi Muhammad SAW. Mu-nya itu laka, ka-nya itu kembalinya kepada Nabi Muhammad SAW. Fatham mubina, pembukaan yang nyata, pembukaan spiritual, kesadaran akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala sungguh telah membukakan bagi sang Nabi sebuah pembukaan yang nyata. Kemudian Allah liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Dan Allah juga telah mengampuni dosa-dosamu, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ma taqaddama, apa dosa-dosanya yang terdahulu, min dzambika wa ma ta'akhkhar, maupun
dosa-dosa sang Nabi di masa yang akan datang. Ini salah satu dalil bahwa Nabi Muhammad itu maksum, terjaga dari dosa-dosa. Nabi tidak melakukan kesalahan, tidak melakukan dosa selayaknya kita melakukan dosa. Nabi itu terjaga, maksum mereka, berbeda dengan manusia pada umumnya. Ya, telah diampuni dosa-dosanya yang terdahulu dan yang akan datang. Ini juga bagian dari penjelasan tentang sifat seorang nabi. Ya, makanya tapi kok nabi itu ditegur oleh Allah di dalam Al-Qur'an? Teguran Allah di dalam Al-Qur'an kepada sang nabi itu bukan seperti yang kita pikirkan. Ya, bukan seperti yang kita pikirkan. Kalau seandainya teguran Allah itu ditujukan kepada kita, misalnya tentang bermuka masam, Nabi bermuka masam sehingga dia ditegur sampai Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Rasulullah SAW ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebetulnya kalau itu terjadinya sama diri kita, itu bukan suatu kesalahan sebetulnya, bukan suatu dosa. Ketika kita sedang berdakwah kepada seseorang begitu ya, kemudian dalam tanda kutip nih ya, ditegur oleh orang lain, diganggu gitu ya, itu ketika kita melihat kemudian agak sedikit masam muka kita, itu tidak menjadi kesalahan, sebetulnya tidak kesalahan. Tapi ketika itu diletakkan kepada seorang nabi, maka itu ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi nabi itu maksum, terjaga dari dosa-dosa, ya. Wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka shiratan mustaqima. Dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa yahdiyaka, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia petunjuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siratal mustaqima, ya, ke jalan yang lurus, ya. Ini juga keistimewaan bagi sang nabi, ya. Allah menyempurnakan nikmatnya kepada Rasulullah. Bukan cuma di dunia kenikmatan itu, tapi juga sampai di akhirat. Rasulullah tuh tadi disebutkan sedikit tentang kabar gembira yang disampaikan oleh Sayyidina Jibril alaihissalam kepada Rasulullah tentang pengampunan dosa-dosa sepertiga daripada umat Nabi Muhammad. Itu kan nikmat sebetulnya, kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada sang nabi. Tapi nabi belum rela. Kalau cuma sepertiga, terus yang sisanya kemana ya Rasulullah? Ya Allah. Kemudian Nabi minta lagi. Begitu juga di riwayat tentang pemberian syafaat. Nabi nggak akan masuk ke dalam surga sebelum umatnya itu dikeluarkan seluruhnya daripada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ridho kalau umatnya masih ada di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang membuat Rasulullah ridho, membuat Allah ridho juga. Makanya Sayyidah Aisyah itu dalam riwayat dibilang, saya ini nggak pernah ngelihat kalau Nabi ini berdoa minta keridhaan Allah, pasti Allah ridho. Pasti Allah ridho. Begitu tuh Rasulullah terhadap umatnya. Maka kita sebagai umat, ya pikir-pikir dah kalau mau bikin dosa gitu. Jangan sampai kita ini ngeberatin Nabi. Di dunia kita nyusahin Nabi, sampai di akhirat nanti kita juga ngebebani Rasulullah SAW. Ya. Ada satu ulama itu siapa ya? Habib Ali Habsyi kalau saya nggak salah. Itu dia bilang, saya nggak mau jadi orang yang minta syafaatnya Rasulullah. Nggak mau dia minta syafaatnya Rasulullah. Terus maunya apa? Saya maunya bantuin Nabi nyebarin syafaat. Ini bukan karena sombong ini ngomong begitu.
Tapi dia punya cita-cita yang jauh lebih mulia dari sekedar meminta syafaatnya Nabi. Tujuannya dia membantu Nabi untuk menyebarkan manfaat, menyebarkan syafaat. Terus dikatakan jalan menuju kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala itu banyak dan ngantri. Banyak ngantri. Dari jalan puasa banyak dan ngantri. Dari jalan sholat banyak ngantri. Dari jalan baca Quran banyak dan ngantri. Tapi ada sedikit jalan yang ada satu jalan yang sedikit antrian. Apa itu jalannya? Jalan dakwah. Menjadi perpanjangan lisan sang Nabi, itu jalannya nggak terlalu ngantri seperti jalan-jalan yang lain. Kemudian wa yansurakallahu nasran aziza, dan Allah Subhanahu wa taala akan menolongmu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pertolongannya yang mulia. Jadi nggak usah khawatir untuk berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengikuti, menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam jalan dakwahnya, maka Allah yang menolong sang Nabi, dia juga Allah yang akan menolong kita. Menolong kita ini bukan berarti kemudian kita harus menang, bukan berarti kita harus jaya, bukan berarti kita harus dapat nama, enggak. Itu penilaiannya ada di sisi Allah aja. Nggak usah ngarepin pandangan makhluk, nggak usah ngarepin urusan duniawi. Tapi yang diharapkan hanya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian surat At-Taubah dikatakan laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Ini juga sifat-sifatnya dari Rasulullah SAW. Laqad ja'akum, telah datang kepada kalian rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari kaum kalian sendiri, bukan dari kaum malaikat. Supaya apa sih sebetulnya ini dari kaum kita sendiri, dari manusia itu sendiri, supaya kita ini bisa ngikutin. Kalau yang diturunkan Rasul itu dari golongan malaikat, kita bisa berkilah. Malaikat nggak punya nafsu, malaikat nggak butuh ini, nggak butuh itu. Beda sama saya. Kalau kita nggak bisa ngikutin, ya wajar. Tapi ini yang didatangkan sama Allah Subhanahu wa taala, ya Rasulnya itu dari golongan kita sendiri, dari golongan manusia itu sendiri, supaya kita bisa mengikuti sesuai dengan kadar kita. Yang kaya ngikuti Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah kaya itu bagaimana dermawannya Rasulullah. Ketika beliau dalam keadaan miskin, kita kebanyakan nih kan miskin. Kita ini kebanyakan miskin. Kita tetap bisa ngikuti Rasulullah SAW. Begitu juga para sahabat. Yang kaya yang ngikuti Rasulullah, yang miskin yang ngikuti Rasulullah. Jadi ini didatangkan kepada kita Rasulullah SAW supaya kita bisa mencontoh apapun keadaan kita. Apapun keadaan kita. Min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Dia Rasulullah SAW merasakan beratnya penderitaan yang kita alami. Kita nih kalau dosa di dunia dah, ada nggak yang dari kita kelaparan? Pernah nggak ngerasain kelaparan? Makan cuman pakai nasi, minyak goreng sama garam diaduk gitu. Pernah nggak gitu? Nggak pernah. Saya pernah dulu. Nggak pernah ya? Pernah kan? Nasi pakai parutan kelapa gitu pernah nggak? Pernah ya? Berarti kita senasib ya. Itu mungkin buat beberapa orang hal itu terasa susah. Ya dulu ya ngerasanya ya berat juga kehidupan itu. Tapi beratnya hidup yang kita rasakan itu juga dirasakan berat oleh Rasulullah SAW. Kita ini selapar-laparnya kita insya Allah masih bisa makan. Walaupun dengan ala kadarnya. Ada yang makan nasi jagung, ada yang makan sagu, masih bisa makan tapi Rasulullah SAW itu sering mengganjal perutnya dengan batu. Saking laparnya. Dan dia Rasulullah SAW merasakan penderitaan yang kita rasakan. Walaupun sudah meninggalnya Rasulullah nih, tetap beliau merasakan, ikut merasakan apa yang kita rasakan. Yang ada di dalam pikiran beliau itu hanya umatnya.
umatnya bagus, Rasulullah akan memuji Allah Subhanahu wa taala. Kalau umatnya melakukan kesalahan, Rasulullahnya juga ngerasa berat. Dia beristighfar kepada Allah supaya kita tuh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu gimana nggak berat mikirin kita. Makanya kalau bisa jangan ngeberatin Nabi. Kita belum bisa ibadah bagus nih, ya usahain aja terus supaya ibadahnya bagus. Tapi minimal jangan ngeberatin Nabi dengan kita melakukan dosa. Ya, dijaga baik-baik gitu. Matanya dijaga, telinganya dijaga, lisannya dijaga, pikirannya dijaga, lintasan hatinya dijaga, tangannya dijaga, langkah kakinya dijaga. Mau dimanapun kita, ya. Azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Dan dia Rasulullah SAW sangat menginginkan keimanan, sangat menginginkan keselamatan bagi umatnya ini, bagi kita nih. Ya. Kalau ada orang yang tersesat dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, jangan dimusuhi. Justru doakan mereka. Kalau bisa diajak lagi supaya mereka itu kembali ke jalan Allah. Kalau ada orang malas melakukan sholat, malas melakukan puasa, malas melakukan amal ibadah, nggak mau datang ke majelis-majelis ilmu, diajak baik-baik. Diajak baik-baik supaya mereka bisa kembali mengenal jalannya Allah, jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia karena kenapa? Karena kita mau ngikuti sang Nabi. Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menginginkan keselamatan buat kita, keimanan kita itu sangat diinginkan oleh Rasulullah. Bahkan di riwayat itu dibilang ada satu jenazah Yahudi lewat. Nabi Muhammad SAW kemudian berdiri dan menangis. Katanya Sayyidina Umar, ya Rasulullah, ini yang lewat jenazahnya Yahudi. Jadi nggak mungkin maksudnya nggak usah ditangisi, ini yang lewat Yahudi gitu. Kata Nabi kepada Sayyidina Umar, telah pupus satu jiwa dari dakwah Muhammad SAW. Sangat menginginkan keimanan, keselamatan. Bil mu'minina raufur rahim. Dan terhadap orang-orang yang beriman, beliau bersifat penyantun lagi maha penyayang. Penyantun dan penyayang bagi orang-orang yang beriman. Kalau buat orang-orang yang beriman, harusnya kita juga ngikuti Nabi nih, ya. Punya sifat penyantun, penyayang. Jangan orang-orang Nabi ini dakwahnya biar orang itu selamat, biar orang itu beriman. Jangan ikuti jalan dakwah orang-orang yang beriman dikeluarkan dari Islam. Ah, ini syirik, ah itu bidah. Wah, ini sesat. Wah, ini begini, wah ini. Jangan begitu. Kita dakwah itu kalau mau ikuti Rasulullah SAW yang sangat menginginkan keselamatan keimanan. Ada Syekh Ramadan Al-Buti ya, rahimahullah ta'ala. Itu ditanya sama ISIS, sama orang-orang ISIS waktu itu. Mereka ingin mendapatkan fatwa pembenaran tentang pembunuhan yang mereka lakukan. Tentang pembunuhan yang mereka lakukan. Terus ditanya, ini kurang lebih lah ya bahasa saya narasikannya begini. Jadi ditanya sama Syekh Ramadan Al-Buti, ente kalau orang-orang itu ente bunuh, kira-kira kembalinya dia kemana? Ini pertama ditanya nih, yang ente lakukan nih benar apa enggak? Mereka bilang benar yang kita lakukan, karena orang-orang itu menentang Allah Subhanahu wa taala. Ya khair. Terus kalau misalnya ente bom mereka, ente bunuh mereka, kira-kira kembalinya mereka kemana? Ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ente tahu nggak jalannya sang Nabi? Pengen masukin orang semua ke dalam surga. Sedangkan ente ingin memasukkan orang ke dalam neraka. Ini yang ente ikuti jalannya sang Nabi atau jalannya iblis?
baru terbuka itu pikirannya. Tapi tetap akhirnya Syekh Ramadan Al-Buti juga dibunuh sama orang-orang ISIS. Ya. Ya tapi itu perjuangan. Itu perjuangannya beliau. Nggak ada urusan sih mau dibunuh atau enggak, tapi dia tetap mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita mau ngikuti sang nabi, bil mu'minina raufun rahim, ya. Fa in tawallau faqul hasbiyallah. Maka katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perintah dari Allah ini, hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Katakan wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cukuplah Allah untukku. Jadi mencukupkan dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Mau seluruh manusia di muka bumi ini menentang dia nggak peduli. Yang penting cukup Allah buat dia. Kalau ini benar menurut Allah, ya sudah, itu yang akan saya dakwahkan. Mau semua orang nentang dia nggak peduli. Hasbiyallah. Dan dia di sini disebutkan juga tentang sifatnya Allah, la ilaha illahu, tidak ada Tuhan Allah ilah yang paling berhak untuk disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Huwa alaihi tawakkaltu, kepadanya kita bertawakal, wa huwa rabbul arsyil azim, dan dialah Allah Subhanahu wa taala sang pemilik arsy yang agung, ya. Mensifati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian surat Al-Ahzab, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Nah, ini ayat yang turunnya di bulan Sya'ban, ya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya bersolawat kepada sang nabi. Ini cuplikan Al-Quran loh, ya. Al-Quran itu adanya baru apa sejak sejak dahulu? Qadim. Sebelum nabinya ada, sebelum malaikat diciptakan, perkataan ini sudah ada. Dan sejak saat itu, yang kita nggak bisa jelaskan kapannya, karena waktu itu kan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Al-Quran ini bukan makhluk, ya. Ini Allah Subhanahu wa taala sudah bersolawat sebelum lagi ada penciptaan macam-macam. Jadi ini hubungan antara Allah dengan Rasulullah SAW ini sudah ada sejak awal. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ada kita nggak ada kita, Allah sudah bersolawat kepada sang nabi. Malaikat juga sudah diperintahkan untuk bersolawat kepada sang nabi. Ya ayyuhalladzina amanu. Tapi kemudian Allah ingin mengikut sertakan orang-orang yang beriman. Makanya dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kalian kepada sang nabi dan berikanlah juga salam kepada beliau, ya, keselamatan, berdoa keselamatan kepada Rasulullah. Makanya solawat itu ibadah yang pasti diterima, karena itu sebetulnya tidak ada hubungannya dengan kita. Kalau sholat kita sama Allah, puasa kita sama Allah, haji kita sama Allah, zakat kita sama Allah, semua itu ada kaitannya dengan kita sama Allah. Yang ada syaratnya, ada rukunnya, ada wajibnya, ada segala macam yang mengikat. Kalau wudunya nggak benar, sholatnya nggak benar, sholatnya nggak benar ya kita salah. Puasa ada kewajiban, ada rukun-rukunnya, ada yang harus dijaga. Kalau kita melanggar, boleh jadi pahalanya yang batal, boleh jadi puasanya yang batal. Kita ini hamba yang lemah, pasti banyak kekurangan. Tapi kalau sholawat, kita cuma diminta sama Allah untuk bersolawat. Hubungan antara Allah dengan Rasulullah. Jadi kita ini cuma nyantol aja. Itu kan nggak bisa diganggu gugat hubungan antara Allah dengan Rasulullah. Ya, Allah sudah bersolawat. Ketika kita minta, sebetulnya permintaan kita ini baliknya ke siapa sih? Baliknya ke kita. Kita nggak minta pun Allah sudah bersolawat kepada
sang Nabi. Maka ungkapan sholawat kita, bacaan sholawat kita, itu kita hanya ingin mendapatkan keberkahan dari hubungan antara Allah dengan Rasulullah SAW. Maka beruntung kita yang bisa diundang ke tempat-tempat semacam ini, yang di situ dibacakan sholawat kepada sang Nabi dan kita bersama-sama bersolawat kepada sang Nabi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengharamkan lidah kita untuk bersolawat kepada sang Nabi, dan semoga Allah terus mengucurkan rahmatnya kepada sang Nabi dan kita mendapatkan manfaat zahir batin fid dini wad dunya wal akhirah. Wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim waladhdallin. Amin. La ilaha illallah. Al-mawjud fi kulli zaman. La ilaha illallah. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله. المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله. المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله. كل يوم هو في شان. لا إله إلا الله. الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أشرفنا على لظى أشرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والأخوان وسائر الخلان
وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدادة الصحب والحمد للإله في البدء والتناهي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته